Kapolresta Jayapura Kota mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap seorang pemilik usaha laundry di Jalan Gerilyawan, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua, yang terjadi pada Rabu 2 Juli 2025. Sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Timur, korban diketahui bernama Amril Sidik, pria usia 29 tahun, seorang pegawai negeri sipil PNS yang baru membuka usaha laundry kurang lebih 1 bulan. Dalam keterangan persnya, Kapolresta Jayapura Kota AKBP Fredrikus W.A. Maklarimbon menjelaskan bahwa korban tewas setelah dianiaya oleh dua tersangka, yaitu Agus Setiawan usia 39 tahun dan istrinya Lista T 29 tahun yang bekerja sebagai karyawan dan tinggal di tempat usaha bersama dua anak mereka. Motif pembunuhan diduga karena pelaku merasa kesal permintaan pinjaman uang untuk kebutuhan pribadi tidak direspon oleh korban. Dikatakan Kapolresta AKBP Fredrikus dalam konferensi pers Senin 7 Juli 2025, pelaku ingin meminjam uang, namun tidak diberi oleh korban. Dari situ pelaku emosi dan melakukan pembunuhan. Pembunuhan terjadi saat korban datang ke tempat usaha untuk memantau aktivitas. Tersangka Agus mengikuti korban dari belakang lalu memukul kepala korban dengan balok kayu secara berulang kali hingga korban mengalami luka berat di bagian tengkorak belakang kepala. Setelah korban tak berdaya, pelaku melilit tubuh korban dengan tali dan membekap mulutnya menggunakan lakban yang disiapkan oleh istrinya Lisa. Kapolresta menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan dengan sadar dan terencana. Setelah membunuh korban, pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban seperti laptop, tablet, handphone, hingga mobil pribadi, lalu melarikan diri, namun mobil dan barang-barang lainnya akhirnya ditemukan di wilayah Entrop, salah satunya di sebuah rumah ibadah. Polisi juga menyebutkan bahwa pelaku sempat membuang HP korban dan belum sempat menikmati hasil kejahatan tersebut karena berhasil diamankan terlebih dahulu. Nominal tidak disebutkan, cuma hanya ingin meminjam untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Ya. Pelaku kerja di tempat laundry itu sebagai karyawan. Yang perempuan? Dua-duanya. Jadi pelaku ini kan suami istri. Pada saat laundry dibuka, kedua pelaku ini mengajukan lamaran sebagai karyawan dan tinggal di laundry tersebut bersama dengan kedua anaknya. Berapa lama? Baru sebulan. Dan peran istrinya Ya. dalam pembunuhannya Kan membantu menyiapkan peralatan untuk melakukan lakban terkait dengan korban. pembunuhan berencana. Ya, untuk pasal yang kita pakai 340 junto 56 berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, mati ataupun maksimal 20 tahun. Kalau tersangka ini apakah sudah ada catatan kriminal sebelumnya? Saat ini kita belum melakukan catatan itu karena kan baru kesini kan, sebelumnya bukan jadi kota Jayapura. Yang lain? Kemudian dari peristiwa ini apakah tersangka sempat istilahnya mengambil keuntungan dalam artian apakah dia mencuri uang, hartanya sempat dijual atau seperti apa? Jadi kalau dibilang mengambil keuntungan sih mungkin ya, karena tersangka meninggalkan TKP dengan membawa laptop, tablet, sama handphone usaha dan juga ada beberapa uang dan juga mobil yang dipakai. Tapi belum sempat dinikmati. Belum, karena mobil dan handphone tersangka, handphone korban, handphonenya dibuang di Entrop, mobilnya ditaruh di Entrop juga di salah satu rumah ibadah. Dan infonya tersangka ini suka memakai pakaian laundry dari pelanggan ya, sehingga dapat tegur juga dari. Itu mesti didalami ya. Kita masih fokus kepada peristiwa pembunuhan ini. Dan peminjaman uang ini apa tersangka sedang melakukan peminjaman atau baru sekali? Ya ini kan kita durasi waktu ya. Korban ini kan dengan tersangka ini kan baru sebulan bekerja. Kalau kita masih dalami lagi apakah berulang kali atau baru pertama kali. Komandan, ini dipukulnya boleh tahu nggak di bagian mana sampai akhirnya korbannya aja? Ya, di bagian kepala belakang. Jadi berdasarkan pemeriksaan dulu fisik jenazah, memang ada memar dan tengkorak belakang itu pecah. Nah, kita untuk hasil otopsi masih menunggu.
Dari hasil penyelidikan, istri pelaku juga turut membantu dengan menyiapkan alat pembunuhan. Keduanya kini dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Yesiriani, JTV mengabarkan.